dibawa aja ke sini. Terus kan tadi ada bahan-bahannya. Nah, kita pakai yang home-nya kan ini, artboard kosong kayak gini. Nah, di sini ini kan di bawah ada ininya ya, ada tombol-tombol, terus di atas juga ada tombol-tombol. Nah, ini kan yang di tengah ini bisa di-scroll. Nah, kita nanti bikinnya pakai vertical scroll kayak gitu. Nah, kita bikin yang bagian atasnya dulu. Nah, ini kan udah ada icon yang kamera ya. Kita bikin kotak dulu. Kira-kira aja sebenarnya bebas untuk ininya, untuk ukurannya kita sesuaiin dengan kebutuhan kita. Yang penting jangan terlalu kecil ya di bagian atas ini. Takutnya nanti kalau terlalu kecil nanti nggak kelihatan. Nah, untuk biasanya aku pakainya di sini kan ada width sama height. Mungkin kalau kita coba 50. Nah, ini kecil. Nah, ini kayaknya terlalu kecil kalau kita pakainya 50. Nah, mungkin kita gedein 80 pixel kayak gitu. Terus kita ambil icon Instagram, terus sama icon kamera, terus sama icon yang untuk DM. Kita klik, kita masuk ke objek. Oh, ini terlalu nggak ada namanya ya, jadi kita kontrol klik aja di sini, kontrolnya ditahan, terus diklik. Nah, ini dia nemu. Nah, kita kontrol C, terus diklik keluar, kontrol V. Nah, dikeluarin kayak gitu. Terus untuk yang kamera, nah kamera di sini kita kontrol klik. Nah, dia grup kan, di sini dia grup. Dia ada 2 objeknya, kita bawa yang folder grupnya kayak gitu. Kontrol C, kontrol V. Nah, terus kita bawa keluar biar kelihatan. Oh, dia masih di dalam satu grup. Kita kontrol X, klik di luar, baru kontrol V kayak gitu. Terus icon Instagramnya kita kontrol klik. Nah, dia ini kayaknya logonya, jadi kita nggak usah bawa, kita bawa teksnya aja, teks Instagram. Kita kontrol C, terus kita klik di luar, terus kita kontrol V. Nah, terus 3 icon ini kita bawa ke dalam artboard. Kita bawa ke dalam artboard. Nah, kayak gini. Nah, kita ini kan di DM bagian kanan ya, di bawah aja. Sebentar, ini aku kasih kotakan biar nyeleksinya agak enak. Kita di bawah, ini kan layering ya konsepnya, jadi enak. Kita tinggal tarik ke bawah aja. Nah, biar dia di bawah. Nah, kalau dia kan objeknya tipis ya, jadi kita kasih kotak biar bawanya enak. Nah, terus kotakan ini kita bikin square. Misal kita bikin 50 kali 50 kayak gitu. Terus kita taruh tengah. Kita klik yang ikonnya dulu, terus kita shift klik yang kotaknya, terus kita tengahin. Ini pakai yang di kanan ini. Ini yang align middle, terus sama yang align center kayak gitu. Nah, ini ada outline-nya, kita hapus outline-nya gini, hide dulu. Kita hilangkan untuk bordernya. Ini bordernya hilang. Terus kita grup di sini, kita grup. Nah, di sini di Adobe XD ada namanya komponen. Nah, komponen itu sebenarnya mirip kayak grup, cuma dia kalau diedit master komponen, anakan dari komponen itu dia akan berubah semua. Jadi ini lebih enak. Jadi misalnya kita bikin ini di banyak page gitu untuk komponennya. Nah, itu bisa buat kita ngedit yang masternya aja, semuanya ikut berubah kayak gitu. Kita contohin ya. Kita bawa keluar dulu biar kelihatan. Ini kan udah aku grup isinya ini sama kotakannya ya. Kita rename. Misal kita kasih nama BTN, kita kasih underscore, namanya ini DM. Nah, ini kita klik kanan, terus make component ini ada shortcutnya juga, pakai Ctrl K shortcut. Nah, kayak gitu. Nah, kita misal bikin dua kayak gini, kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kayak gitu ada 2 kan. Nah, kita mau edit masternya, di sini di klik kanan, edit main komponen, klik. Nah, kita
dibawa ke komponen yang master kayak gitu. Nah, kita tinggal merubah yang di masternya aja. Misal ini dikecilin. Nah, komponen anakannya dia udah ngikutin. Jadi enak kalau pakai komponen. Kita ada banyak objek yang bentuknya sama. Jadi kita bisa copy-copy. Nah, tapi kita bisa edit master komponennya, semuanya bisa ikut kerubah kayak gitu. Kita undo aja, Ctrl Z untuk undo kayak gitu. Ini untuk contohnya nih, hapus saja. Terus kita bawa ke yang atas ya. Kayak gitu, kita bisa sesuaikan ukurannya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan di sini kan dia nggak ada outline-nya, ini ada bayangan tipis. Untuk bayangan tipis, kita bisa pakai shadow di sini. Nah, barunya kita matiin, terus kita kasih shadow. Nah, kayak gini. Ini shadownya bisa diatur sesuai keinginan. Terserah mau kayak gimana. Terus ini kita bikin lagi, dibikin komponen ya. Ini kan agak susah nyeleksinya untuk button kameranya, soalnya dia tipis. Kita kasih kotakan lagi. Kita bisa copy dari yang di sini. Kita tahan tombol kontrol, terus kita klik, dia langsung masuk ke sini, ke kotak ini. Kita Ctrl C, Ctrl V di luar, Ctrl V, ini diklik di luar dulu, baru Ctrl V. Nah, dia di luar sini kan. Nah, kita bawa ke sini, terus ininya kita tengahin, pakai Shift, klik, kita tengahin. Nah, ini udah di tengah. Nah, tapi dia layarnya di bawah tuh untuk icon kameranya, kita bawa ke atas. Ini kan layar kameranya yang ini ya, kita bawa ke atas. Nah, kita bisa pakai ini juga, kontrol yang bracket itu loh, yang bracket tapi yang kurung siku. Nah, kontrol bracketnya kita kan ada yang kanan sama kiri. Yang kanan itu untuk naikkan ke atas, terus yang kebalikannya ke bawah kayak gitu. Kita coba, ini dilihat di bagian kiri ini nanti kelihatan, tek, 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 tek. Nah, dia naik, dia turun. Nah, kalau yang kanan dia naik kayak gitu. Terus kita jadiin sebagai komponen, klik kanan, komponen kayak gitu. Terus kita bawa ke sini, terus Instagramnya kita bawa juga. Aduh, ini kasih kotakan juga biar dia nggak lebih gampang seleksinya. Kita naikkan layernya, terus kita sesuaiin kotaknya. Soalnya ini nggak mungkin kotakan bentuknya. Terus kita senterkan. Ini berarti agak di kiri ya untuk Instagramnya, soalnya yang dari gambar dia agak mepet sama yang icon kamera. Kita bawa ke kiri, kita zoom dulu, kita bawa ke kiri. Nah, ini agak dekat aja nggak apa-apa. Untuk ukurannya ini bebas sih. Terus kita grup aja, kita bawa ke sini, kita deketin. Nah, ini kan proporsinya ini terlalu kecil ya untuk icon kameranya sama icon ininya. Kita bisa gedein, kita klik. Ini kan udah master komponen. Nah, kalau dia master komponen di sini udah nggak ada untuk edit master komponennya, soalnya dia udah master komponen kayak gitu. Kita klik, buka aja layarnya yang ini, komponen yang ini, terus kita klik iconnya, bisa kita gedein. Nah, kita tahan juga pakai Shift, Alt-nya juga. Nah, ini kan jadi jelek ya, jadi iconnya berubah. Kita bisa matiin responsive resize-nya, kita matiin. Dia udah ngikutin, udah bagus. Nah, untuk responsive resize-nya ini nanti digunain kalau biasanya kalau aku makainya pakai yang teks kayak gitu. Nanti bisa dicoba praktikalnya. Terus ini kayaknya agak kegedean, kita kecilin dikit. Nah, terus kita gedein yang icon ini ya. Kira-kira segini. Proporsinya kayaknya agak kegedean malahan. Dikit. Kita bikin mungkin ininya 35, kita kunci proporsinya. Nah, ini untuk
apa namanya, aspek rasionya. Jadi dia bener nggak gepeng gitu aspek rasionya. Misal kita bikin 35 aja, kayaknya cukup 35 ya. Yang ini juga kita klik yang grupnya, jangan lupa. Ini aspek rasionya di iniin, kita turunin ke 40 mungkin. Nah ini kan kegeser, bisa kita centerin lagi. Ini diklik yang ini, terus shift, klik yang bawah, kita centerin lagi. Kayak gitu. Nah ini untuk bagian atasnya aku, oh ini tulisan Instagramnya kurang gede. Bisa kita gedein, di kontrol, tahan, klik, terus kita gedein aja. Ini kotaknya juga agak melebar, kita gedein aja. Nah terus kita, ini kan enggak di tengah ya, kita tengahin. Gitu. Nah ini untuk bagian atasnya udah jadi. Nah ini kan nanti ada dia, oh untuk yang atas nggak usah sih. Paling nanti yang di bagian bawah kita desain untuk kita bikin keseluruhan tombol ini jadi komponen. Jadi komponen di dalam komponen, kayak gitu, nested komponen. Nah ini untuk yang bagian atas, makanya ini masih malah gedean. Aku kecilin aja dikit. Pas kita turunin kayaknya bagus. Biar kayaknya rata yang sama yang ini, kalau masalah. Dia agak rata kan di atasnya dikit. Nah kayak gini. Terus di bagian bawah kita bikin nested komponennya ya. Kita cari ikonnya home, search, plus, sama love. Sama yang akun ini juga. Kita tinggal control klik. Ini yang pakainya yang ini ya, yang apa namanya, yang outline ya. Kayaknya ini. Nah, ini udah dapat semua. Kita control C, kita control V di luar. Kita bawa ke, aduh, harus dideketin biar enak bawanya. Ini aja. Nah, kita kasih kotakan biar bawanya enak. Kita centerin. Terus kita naikin untuk ikonnya. Dulu. Terus kita bawa ke sini. Nah, untuk ketebalannya kan dia yang di atas ini tadi pakainya 80 ya. Kita samain aja untuk ketebalannya. Kita pakai 80. Terus kita tarik aja. Nah, kalau responsive resistnya diaktifin, dia akan ngasih jarak sendiri-sendiri. Jadi dia ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya kita matiin ya, terus kita tarik. Nah, ini kayak dia melar. Perspektif aspek rasionya ketarik juga. Nah, kalau responsive resistnya kita hidupin, dia aspek rasionya kekunci. Nah, tuh. Dia cuma ngasih tahu, oh jaraknya aja yang diiniin, yang diubah gitu per bagian. Nah kemudian kita buka layarnya, kita buka satu-satu untuk ikonnya. Nah kita kasih kotakan, kita ukur dulu ini berapa totalnya. Ini kan berarti panjangnya 412, kita bagi 5. Ini soalnya ada 5 icon, 1, 2, 3, 4, 5. Dulu yang di sini kita samain. 412, langsung aja di sini pakai bagi 5, itu langsung dia dapat. Nah terus kita, ini kan udah harusnya udah ini ya, sangat ya, pembagiannya udah pas. Kita bawa ke layer yang icon yang di sini, kita paste. Nah terus ini kan kita turunin. Nah ini kita tengahin, ditengahin sama yang kotak ini. Aduh ini keselak semua. Nah kayak gini kita tengahin. Nah terus kita grup, terus kita kasih nama btn_home. Terus ini kita lakukan untuk yang icon-icon yang lain. Untuk yang icon lain aku percepat aja. Kita copy,
turunin, terus ini ya kita centerin, grup, paste lagi, paste yang tadi masih ada. Nah kayak gini, terus kita turunin, terus kita centerin lagi, kita grup, kita paste, kita sesuaiin, turunin, kurang turun. Nah terus kita tengahin yang love-nya, kita grup, paste lagi, nah di sini, terus kita turunin, ini di tengah juga. Nah kayak gitu kita grupin. Terus yang kotak ini nggak usah dihapus, outline-nya aja yang kita hapus dari kotak-kotaknya tadi, lupa. Ini bisa dibuka bareng, terus bisa seleksi bareng-bareng walaupun dia grupnya berbeda. Kita bisa klik dulu, kontrol, klik, pakai shift juga, sekarang bertahan. Nah kayak gini, jadi dia yang keseleksi yang kotaknya aja. Ini kan kelihatan kan yang kotaknya aja, outline-nya kita matiin, atau bordernya kayak gitu. Terus ini kan di sini ada ada dikit tipis juga, bayangan shadow-nya, kita kasih shadow, kita hidupkan. Nah ini kan dia shadow-nya ke bawah ya. Nah yang di sini kita bisa rubah arah shadow-nya. Ini kan ada X, ada Y. Nah kita bisa ubah. Ini misal Y itu kalau nggak salah turun. Nah naik turun. Jadi kalau kita main harusnya dia berlawanan. Nah dia udah naik kayak gitu. Nah untuk aturan shadow-nya di sini kan kalau kita klik ada ininya, ada warnanya, terus ada opacity-nya, alpanya ya. Nah ini kita bisa sesuaiin, kalau warnanya bebas, kalau yang di Instagram tadi kan hitam, terus opacity-nya kalau bisa jangan lebih dari 20. Soalnya nanti kalau dia di atas 20 dia terlalu tebel. Misal kita kasih 30 gitu. Nah dia terlalu tebal, terlalu keras gitu shadow-nya. Kita bikin yang tadi, yang dari ininya udah bagus sih, kita bordernya matiin. Yang dari bawaan itu tadi kalau nggak salah 15 atau 16 itu cukup gitu. Nah ini kan udah ya. Nah ini kan nanti ada banyak page, di sini kan ada banyak page. Terus yang bagian bawahnya kan sama, toolbarnya paling yang beda yang di DM ya, yang lainnya kan ini sama semua. Nah, kayak gitu bisa kita bikin yang tadi nested komponen. Nah kita ini komponen yang kecil-kecil kita jadiin komponen dulu. BTN home, ini BTN search, terus ini BTN love, ini BTN add. Oh iya, untuk rename ini bisa diklik kanan rename, atau enggak kita double klik di yang teksnya. Nah kita agak cepat, BTN akun, nah gitu. Nah ini kita bisa cara cepatnya Ctrl K untuk jadiin komponennya. Klik Ctrl K, klik Ctrl K, klik Ctrl K, klik Ctrl K kayak gitu. Terus kita kan mau bikin untuk yang nested komponen ya. Nah yang di sini ini kita kasih nama bar bawah. Nah kita bikin komponennya di Ctrl K. Terus kita ini pindah dulu untuk yang ini. Nah ini kan untuk yang home. Ini artboardnya bisa di rename juga, di double klik aja, sama double klik home kayak gitu. Nah ini kan nanti ada artboard yang lainnya. Misal kita apalagi yang search, explore. Ini kita kasih explore. Ini untuk nambahnya di sini artboardnya. Biasanya kalau kita close close XD-nya, terus kita buka lagi, kadang-kadang artboardnya ini nggak sesuai sama dengan yang kita bikin yang dari awal. Nah, untuk nyesuainya kita bisa klik di sini. Oh, ini ketahuan kan ukurannya 412 sama 870. Nah, kita sesuaikan aja ini pas klik di sini.
Nah, di sini ada pengaturannya kayak gitu. Terus ini atau enggak kalau mau pakai preset di sini juga udah ada. Kita tinggal pilih aja presetnya kayak gitu. Kita kontrol klik. Oh, untuk yang akun terus kita klik lagi untuk yang apa namanya notif ya, itu sebenarnya notif. Terus untuk yang add beda, ini nanti aja. Untuk yang explore udah. Terus nah ini kan harusnya di setiap halaman ada ya, kita kontrol C, kontrol V, kontrol V. Nah kayak gitu nanti kalau kita ngelinkin ke yang lain, nah kayak gitu jadi ribet. Soalnya ini kan beda-beda ya. Kita hapus saja ininya. Kita bawa ke bawah dulu. Kita keluarin dari adbot. Terus kita buka grupnya. Nah, kita pindah ke yang prototype. Nah, kita klik komponen masing-masing. Kita klik misalnya yang ini. Ini kan yang akun. Nah, akun kita ini masuk ke prototype ya, jangan lupa ya. Nah, di sini dia interaksinya ada banyak, tapi kita link dulu, misal akun ke akun. Set. Nah, ini ada tab drag KN gamepad sama voice. Nah, kita biasanya pakainya tab itu untuk ketika diklik kayak gitu. Untuk tipe transinya ada transition, auto animate, overlay, scroll to. Nah, untuk ini aku jelasin ya satu-satu. Untuk yang auto animate, dia biasanya kalau ada objek yang sama, terus ada perubahan bentuk, dia auto animate, jadi gerak kayak gitu. Terus ada overlay ini biasanya untuk pop up. Untuk scroll to ini lebih kayak jadi kita mau nge-scroll kemana kayak gitu. Terus previous artboard ini ke artboard yang sebelumnya. Auto playback ini untuk mutar suara, speech playback ini untuk memutar apa namanya voice. Terus kita tambahin yang lain juga ya. Untuk yang add, oh iya ini add belum, kita tambahin artboardnya dulu. Ini yang add. Masuk ke prototype lagi, kita ke tombol yang ini lagi, button akun udah, button add, terus button love itu yang notif. Kita bisa langsung linkin aja. Kalau ini kan garisnya nggak ada putusnya ya. Ini berarti dia pakainya transition. Nah, kalau kita coba pindah ke yang overlay, nah dia garisnya terputus-putus kayak gitu. Biar kita bisa ketahuan gitu sekali lihat. Transition, terus yang love udah, button search, terus ini yang home. Nah, ini kan udah link ke semua page-nya sendiri-sendiri. Nah, kita balik lagi ke desain. Nah, ini tinggal kita copy ke masing-masing page. Copy. Nah, ini pastinya masih di atas, kita turunin dulu. Nah, kita tinggal Ctrl C, Ctrl V di masing-masing, dia posisinya udah nyesuaiin. Nah, coba kita masuk ke prototype lagi. Nah, ini udah ngeling masing-masing tuh. Enak jadinya. Biar kita coba ya, biar ketahuan, kita kasih teks aja dulu di setiap adboard-nya. Ini misalkan adboard home. Tengahin aja biar kelihatan, kita gedein ukurannya. Ini bisa langsung diklik terus diubah pakai angka, atau kita tarik pakai kursor, klik, tarik. Itu bisa. Kayak gitu. Kita tengahin. Ini yang home, kita pasang ke sini. Ini yang explore. Biar ketahuan, ini kita pakai yang tengah. Explore, biar ketahuan kalau dia berubah page. Terus ini yang akun. Ini yang notif. Ini yang add. Kayak gitu. Nah, coba kita pindah ke yang prototype lagi. Nah, ini ada namanya home untuk artboard-nya. Jadi kita nyesuaiin artboard yang pertama kali dipanggil itu yang mana. Kita klik di sini. Ini ada button home-nya. Nah, dia cuma ada satu, soalnya kan yang pertama pasti ada satu dulu. Kayak gitu. Nah, kita misal kita panggil yang ini ya. Terus kita play. Ini di bagian kanan ada desktop preview. Nah, terus kita tinggal klik aja. Dia langsung pindah, explore, add.
notif, akun. Nah, ini udah bisa semua. Nah, gampang kan? Selanjutnya kita, ini sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Gerak kan tadi ininya. Gimana, ada pertanyaan dulu nggak sebelum ku lanjutin untuk yang vertical scroll? Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, nanti bisa di ini. Oh, ya. Siap, kalau udah gerak cukup jelas. Oh ya, langsung ku lanjut aja. Nah, di sini kita kan di Instagram tuh di sini ada konten, terus kita scroll ya. Bisa sampai unlimited gitu. Kita coba ini kita bawa ke atas dulu. Nah, kita ini home-nya aku hapus aja dulu. Terus kita bikin pura-puranya ini gambar. Misal kita bikin 412 kali 412 aja. Kita bikin pakai ini aja, pakai segitiga. Buat nandain kalau ini gambar ya. Kita gedein. Kita bisa kasih warna di fill ini. Kita bikin sembarangan aja. Terus outline-nya kita matiin. Terus yang ini juga kita samain aja. Nah, untuk ngambil warna bisa pakai eyedrop, pick color from screen. Nah, kita bisa klik. Nah, gitu. Oh, ini bisa dibedain dikit. Terus ini kita kasih warna misal biru muda aja. Nah, ini misal ini untuk gambarnya, ini outline-nya belum kumatiin. Kita grup. Nah, ini misal IMG ya, ini misalkan gambar untuk yang scrolling. Nah, di atas ini ada profil sama namanya. Kita bikin lingkaran aja untuk profilnya. Nanti bisa dimasukin gambar-gambarnya. Nah, ini kalau kita bikin lingkaran, bisa di control klik. Ini kan dia melar-melar ya. Kita tahan shift. Kita tahan shift, dia bisa aspek rasionya udah bener. Kayak gitu. Ini kita turun dikit. Terus kita kasihnya di atasnya. Nah, ini gambarnya dimasukin pakai yang ini aja. Ini Ctrl C, Ctrl V, kita kecilin. Nah, kita taruh atasnya, kita turunin dulu. Kita kecilin. Nah, kira-kira segini. Nah, ini bisa namanya masking. Bisa langsung masking di XD. Kita klik yang gambarnya, kita klik untuk yang objek buat maskingnya, kita klik kanan, mask with shape. Ini ada shortcutnya juga, shift Ctrl M. Nah, kayak gitu. Nah, dia udah sesuai dengan lingkaran. Tapi di sini ada outline-nya, kita duplikat aja, Ctrl C, Ctrl V. Terus kita di sini kan dia masih juga, kita ungroup, klik kanan, ungroup, GMG-nya dihapus, diklik. Terus fill-nya kita matiin. Nah, ini jadi ada outline-nya. Untuk yang outline ini. Outline-nya ini agak abu-abu muda ya. Abu-abunya kurang muda. Nah, mungkin segini. Terus kita grup. Nah, kita kasih nama profil. Profil, BTN profil. Dan IMG profil. Terus kita kasih nama, ini namanya terserah, misal ini ngikutin ya, business home, klik business home. Nah, ini untuk teks kita bisa pilih apa namanya fontnya, bebas. Kalau aku biasanya pakai yang simpel-simpel kayak yang ini tadi, yang ini kan yang bawaan Segway UI, atau enggak pakai Circuit C. Nah, pakai C ini bagus, lumayan sih. Nah, ini kan dia kecil, kita kecilin, gambarnya kita kecilin. Ini mungkin sekitar 40. Kita lock untuk aspek rasionya 40. Ini kita turunin. Untuk aturan font, untuk font di UI, biasanya pakainya di atas 12. Di atas 12 biar kelihatan. Soalnya kalau kita pakainya di bawah 12, misalnya kita pakai 10,
Sebenarnya ini udah mentok banget untuk yang 10. Kita misal preview. Nah, ini terlalu kecil, nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan kan, soalnya terlalu kecil. Mentok banget itu 10, tapi jarang banget sih, biasanya aku pakainya 12. Enggak, kalau masih kurang besar kita bikin yang, tapi tergantung ini ya juga adbotnya. Coba kita preview dulu. Nah, ini kelihatan kan, masih bisa kebaca. Nah, kita bawa ke sini. Nah, ini ada apa namanya? Ada bantuan buat nengahin. Kayak gitu. Ini warnanya hitam banget ya. Yang ini kan abu-abu. Oh ya, untuk ngedrag ini bisa apa namanya? Scroll mouse. Scroll mouse itu bisa diklik, dia bisa langsung ngedrag. Kayak gitu, jadi enak. Atau nggak pakai di spasi tahan juga bisa sama klik. Tapi kalau aku paling enak pakai mouse terus di scrollnya diklik, itu bisa buat ngegeser. Kayak gitu. Untuk zoom in zoom outnya pakai alt, scroll atas scroll bawah. Nah, terus ini kan udah profilnya, terus namanya juga udah. Oh, ini kita bikin bisa AI aja. Bisa AI itu gede semua, bisa AI. Kayak gitu. Warnanya hitam banget, polin aja. Terus ini ada tombolnya. Ada tombol 3 itu. Kita cari dari yang icon tadi. Nah, di sini kita kontrol klik. Terus kita pilih yang grupnya. Kita kontrol C. Kita kontrol V di sini. Nah, ini kan dia tegak ya. Kita tinggal rotate yang bagian sini nih. Rotation. Kita pakai 90. Bentar. Terus, oh ini kita kasih kotakan biar nanti seleksinya gampang. Sorry. Pakai yang kotak. Pakai shift, jangan lupa biar proporsinya tepat. Ini kan dia pakai 40. Coba kita kasih yang 50. Jangan lupa aspek rasionya 50 ya. Kita turunin. Nah, terus ininya kita tengahin. Kita grouping atau Ctrl G. Kita double klik, kita ganti namanya BTN option kayak gitu. Terus kita sejajarin. Ini bisa diklik tiga-tiganya. Terus pakai align middle vertically. Nah, kayak gitu bisa. Oh, ini ternyata udah di tengah ya. Misal gini ya. Ini nggak sesuai. Kita tengahin. Nah, dia langsung otomatis kayak gitu. Terus yang image juga kita kasih kotak biar kotaknya pas. Kita turunin dulu. Kita matiin bordernya. Kita grouping. Ini juga kita matiin bordernya. Terus ini kan dia mentok di kiri, yang ini mentok di kanan. Terus kita group. Nah, kita bisa bikin oh ini biar enak nanti ngedit-ngeditnya, kita jadiin komponen dulu. Yang ini kan IMG profil. Terus kita jadiin komponen Ctrl K. Terus yang ini button option Ctrl K, jadi ini jadi apa namanya? Komponen. Kayak gitu. Terus kita tarik ke atas gambarnya yang tadi yang udah dibikin. Nah, kita jadiin satu grup yang ini satu kesatuan button yang di atas sama gambar. Oh, ada yang lupa, ini yang di bawahnya, yang satu kesatuan berarti sama caption, terus jumlah like, terus yang untuk tombol love, untuk ini juga apa namanya, komen, kirim, untuk yang save juga kita ambil dulu. Apa tadi? Love. Love. Yang kirim. Yang nyimpen juga. Sama komen. C. Di sini. Kita ambil kotakan yang
atas tadi yang di image atau dari yang button ini biar sama kotakannya. Jadi kita usahain untuk jarak-jaraknya kita samain, jadi kita teratur gitu bentuknya. Ctrl C, Ctrl V, kita bawa ke sini. Ini nggak kelihatan, kita kasih outline dulu sementara. Saya ambilnya. Kita kontrol aja. Kita bawa ke sini, Ctrl V. Kita tengahin. Kayaknya agak kurang gede. Ini terus diduplikat juga untuk yang komen. Nah, ini gedenya kurang sama. Ini tadi berapa? 31 ya. Ini juga 31. Kemudian kalau 31 berarti mungkin sekitar 27 aja. Terus yang satunya untuk tombol kirim, kita Ctrl X, Ctrl V di sini, kita tengahin, kita grup. Sebenarnya untuk yang ini bisa ngambil yang di sini sih, tapi kan kegedean, jadi kita bikin lagi aja sendiri. Ini udah tengah, kita grup. Ini namanya BTN. Terus ini kita select, kita grup BTN comment kayak gitu. Terus kita grup BTN, kita hilangkan dulu outline-nya. Kita Ctrl K, ini juga Ctrl K, ini Ctrl K. Terus untuk yang ini di kotakannya. Ini ke bawah, sorry. Ctrl klik, jadi yang select kotaknya aja. Ctrl C, Ctrl V di bawah. Naikin. Ngain. Kita bawa ke sini. Nah, kita grup. Ini button. Kita kontrol juga. Nah, tinggal kita nambahin jumlah like. Nama, namanya bisa ngambil dari sini. Ini kita bold dulu ya. Boldnya di sini. Bold. Terus kita bawa ke bawah, Ctrl C, Ctrl V. sembilan suka ke sini. Terus sama namanya bisa AI. Nah, ini untuk teks itu ada dua mode. Ada yang namanya area tag sama point tag. Nah, kalau di area teks kita kayak teks area kayak gitu. Nah, kita tinggal tarik aja untuk gedenya seberapa. Terus kita bikin left align, alignment ke kiri. Terus ini misal untuk komentarnya kita tulis sembarang aja. Kayak gini. Terus kita boldnya yang bagian ini dihilangin. Regular, kayak gitu. Nah, dikit. Nah, udah sama ya. Sama ininya. Ini lainnya nggak usah. Biar cepat kita pakai yang 8 menit aja. Kecilnya mungkin ini kan tadi kita minimalnya 12 ya, tapi kayaknya masih kurang kecil. Oh ya, kita ke agak abu-abu kayak gini. Terus ini kita pakai yang point text saja. Terus ini kan udah jadi semua, udah jadi kayak satu post ya. Kita blok. Nah, ini kan satu post udah ke select, kita grup.
Kita bikin komponen namanya post. Nah, kita bikin komponen ini, kita bisa kita bentokin. Nah, ini kan bayangannya kalah ya, soalnya objek ini lebih di atas daripada yang ini, yang kotakan yang di atas ini. Kita turunin ya di bawahnya. Nah, ini jadi ada bayangannya. Terus kita bisa repeat grid. Jadi postnya bisa banyak. Nanti bisa di scroll juga. Diaktifkan aja repeat gridnya. Kita tinggal tarik ke bawah. Misal ada berapa postingan gitu. Nah, ini ada jaraknya. Ini jaraknya 20 pixel. Kayaknya cukup. Nanti kadang-kadang dia bisa agak jauh gini. Terus bisa kadang terlalu dekat. Nah, yang 20 ini menurutku cukup. Biasanya kalau aku ngasih jarak per objek itu biasanya button sih, biasanya 20 kayak gitu. Nah, ini kan scrollnya nggak kelihatan ya, soalnya dia ke bawah banyak, cuma dia over dari ininya, dari artboardnya. Ada dua cara sebenarnya. Bisa kita artboardnya kita panjangin, terus ininya bisa kita fix position when scrolling. Coba kita pakai ya. Nah, ini bisa bener scroll. Oh, yang atas belum di fix. Nah, kita group juga, tadi lupa. Kita group. Namanya pas gitu aja. Juga positionnya. Terus kita play. Nah, ini harusnya ada warnanya, ada warna putih biar nggak tembus. Nah, kita taruh bawah. Nah, kayak gini kan. Cuma ini jadinya apa namanya? Artboardnya jadi panjang. Nah, ini untuk XD yang updatean terbaru ada cara cepatnya. Artboardnya kita tetap kita nggak usah ubah. Ukurannya normal. Nah, ini pakai namanya vertical scroll. Diklik aja. Nah, ini udah jadi. Ini kan panjang. Diklik vertical scroll dia udah pas. Nah, pas kita play sama hasilnya. Nah, walaupun ini yang bagian atas ini nggak dipakai fix scrolling, dia tetap jadi kayak gitu. Nah, jadi untuk tampilan yang home Instagram kayak gitu. Kita bedain di ininya, di artboardnya. Nah, ini kan artboardnya ada macam-macam tuh. Ini juga sebenarnya ada bisa untuk yang watch, terus untuk yang sosial media, web atau desktop di bagian sini, tablet juga bisa. Nah, kayak gitu. Bedanya paling di artboard sama ketentuan-ketentuannya, perilaku tiap device-nya. Nah, kayak yang di yang di Android ini, dia kan biasanya vertikal, scrollingnya ke bawah, terus dia unlimited. Jadi ketika di play ini, nah dia banyak banget. Nah, bedanya biasanya kalau di yang di web, misalnya biasanya di web admin gitu ya, web admin dibikin mockupnya. Nah, itu biasanya dia nge-load datanya per 10. Jadi dia ada namanya pagination. Jadi ada page 1, page 2, page 3, kayak Google, kita searching di Google itu kan ada page 1, page 2, page 3. Nah, itu sebenarnya itu menyesuaikan dengan tingkah laku ininya sih, server. Soalnya di server kan kita nge-load data kan ini nggak bisa sekali banyak. Sebenarnya bisa sekali banyak, tapi itu nanti jatuhnya berat di aplikasinya. Jadi kita lebih ke nyesuaiin. Kita bisa ngobrol ke programmer yang lain, programmer web, programmer web, desktop, nah kayak gitu. Untuk pembuatan login apakah bisa dibikinkan juga XD? Nah, untuk mockupnya bisa, sama aja sebenarnya. Kita tinggal bikin. Nah, aku bisa nunjukin sedikit yang yang proyek sedang berjalan. Cuma aku bisanya nge-share-nya cuma bagian loginnya aja ya. Untuk yang lain kayaknya belum bisa di-share. Yang bisa AI aja. Supaya bisa AI. Nah,
Nah, coba aku liatin yang bagian apa namanya, yang login. Sebenarnya sama aja. Kita ngedesainnya gantung ininya sih, requirement-nya. Kalau bagian desain mock-up-nya sama aja sebenarnya. Sebentar. Untuk bagian login, nah di sini. Nah, sama aja. Nah, kayak gini. Nah, cuma aku bisa nge-share ini doang, yang lain nggak bisa, soalnya ini masih development kayak gitu. Nah, ini kalau diklik login dia langsung ngarah ke halaman dashboardnya. Terus ini ada halaman lupa password juga. Terus ada halaman untuk belum punya akun juga kayak gitu. Seperti itu. Budiman, tapi pada dasarnya bisa ditambah database-nya ya, Mas. Kalau di aplikasi itu bisa, nanti bisa kita aplikasinya bisa langsung connect ke database, atau untuk yang biasanya dipakai itu dia pakai service API, jadi kita bikin di database-nya pengolahannya itu nanti pakai API backend, kemudian nyambungnya pakai interface API itu, kayak gitu untuk aplikasinya. Tapi untuk mockup, nah itu sebatas mockup sih, jadi kita nggak bisa connect ke database mana-mana sih untuk mockupnya. Tapi untuk aplikasi bisa kayak gitu. Nanti kalau nggak salah bisa tampil di event, coba dicek, itu kayaknya ada untuk pelatihannya. Kalau pelatihan yang akan datang nggak ada, coba di YouTube-nya yang di ininya apa namanya, yang udah ada, yang kemarin-kemarin tuh kayaknya ada kalau nggak salah. Coba bisa dicari aja untuk tutorial database-nya kayak gitu. Oh, kalau nggak salah malah. Nah, di Adobe XD ini pas yang di tab share ini kita bisa create link. Nah, ini untuk settingannya terserah. Misalnya kita design review, terus ini untuk permission-nya. Terus kita create link. Nah, nanti dia akan nge-create link, terus kita bisa buka di apa namanya? Akun Adobe kita. Di sini asset.adobe.com. Nah, di link. Nah, tapi kalau kita gunain XD yang free, yang tidak berbayar, nah itu biasanya ada maksimalnya. Terakhir kalau nggak salah, itu maksimal 1 project yang bisa di-share. Nah, kalau kita bayar, nah itu kalau nggak salah bisa unlimited sih. Nah, ini untuk aku bisa banyak, soalnya ini pakai akun kantor, jadi ini bisa banyak, ini bisa nge-share-nya. Nah, ini bisa diklik, nanti bisa masuk ke ininya, linknya kan di sini, bisa di copy link, terus di paste di sini. Nah, ini bisa kita buka kayak kita nge-share yang dari sini. Bisa dibuka di browser juga, dari HP juga bisa gitu. Terus bisa juga kita download Adobe XD di Android. Nah, itu kita download Adobe XD di Android, terus kita login yang sama. Nah, kayak gitu bisa. Bisa kita lihat di Android via APK, tapi via APK-nya Adobe XD itu sih, jadi nggak bisa Adobe APK sendiri. Kayak gitu.